Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah kasih kita, mantaplah iman kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati, dan percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dengan harapan kita dengan hati yang terbuka, dengan tulus ikhlas menerima firman Allah dalam hati kita. 5 menit bersama dengan firman. Doa saya, biarlah kekuatan firman itu menyertai kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih, kami mau hidup untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya ambil dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Tema kita adalah hidup untuk Allah. Hidup untuk Allah hari demi hari. Jadi sepanjang hari dari hidup kita ini, baik perkataan kita, baik perbuatan kita, kita harus persembahkan untuk Allah. Sehingga tidak ada niat jahat, tidak ada hal-hal yang kita rencanakan yang di luar daripada kehendak Allah Bapa di surga. Nah, hidup untuk Allah hari demi hari, atau orang-orang yang mau hidup untuk Allah, atau orang-orang percaya yang mau hidup untuk Allah hari demi hari, ya harus memiliki namanya belas kasihan Kristus. Jadi harus ada belas kasihan di dalam kehidupan kita. Belas kasihan Kristus mendiami kita, sama seperti Yesus yang penuh belas kasihan ketika orang-orang melihat dia orang sakit, atau orang menderita, atau orang yang papa, atau orang miskin, orang yang tidak berdaya. Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia berbuat. Tindakannya adalah tindakan nyata, perbuatannya adalah perbuatan nyata untuk menolong orang-orang tersebut dari sakit penyakit, sehingga mereka disembuhkan. Tetapi yang mau saya katakan, walaupun kita melakukan dengan belas kasihan kepada orang-orang, belum tentu semua orang mau menerimanya dengan baik. Dan itulah sebabnya, lakukanlah dengan segala rendah hati, murah hati. Ya, kalau engkau menolong, ya tolonglah dengan baik. Karena ada banyak orang kadangkala mempersalahkan apa yang kita lakukan. Kasih yang tulus akan menjadi rusak ketika orang mempersalahkan kita, dan lalu kita kemudian membalas dengan yang jahat. Itu kadangkala ya, orang-orang kalau seperti itu namanya digerakkan oleh emosi. Tapi saya mau katakan, penuhlah belas kasihan Tuhan. Yang kedua, penuh dengan pengampunan. Mengapa rumah tangga banyak yang rusak, atau rumah tangga orang-orang percaya banyak yang rusak? Tidak ada pengampunan. Mereka hidup dalam saling membenci, saling menyikat, saling menyikut, saling memfitnah dan lain sebagainya. Menjadi rusak. Dan Allah mau kita memiliki roh pengampunan dari Tuhan. Allah mau roh pengampunan itu harus menjadi gaya hidup kita, sehingga apapun yang diperbuat orang, kita akan kembali kepada kasih Allah. Yang ketiga ini, katakan kasih Allah, dikatakan dia akan mengikat orang-orang dengan kasih yang menyempurnakan. Pengikat itu begitu luar biasa. Lihatlah orang-orang yang sedang berbantah, suami istri yang sedang dalam kasus cerai. Mereka akan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Mereka akan saling membantai satu dengan yang lain. Mereka akan saling menyikut.
Lihatlah orang-orang yang sedang berperkara itu. Tidak lagi ada kasih, walaupun sudah mempunyai anak, walaupun sudah mempunyai cucu mungkin. Tetapi karena mereka tiba pada satu kesimpulan, yaitu untuk bercerai, mereka akan saling menyakiti, mereka akan saling membantai. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, sebagai orang-orang yang hidup untuk Tuhan, hiduplah dengan kasih Tuhan hari demi hari. Dan itu buat menjadi tali pengikat keluarga, tali pengikat kehidupan kita satu dengan yang lain, sehingga kita tidak akan ditipu oleh kuasa kegelapan, kita tidak akan ditipu oleh kuasa jahat sehingga menuruti keinginannya. Lakukanlah hidup kita ini untuk kebaikan, lakukan hidup kita ini untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hiduplah hari demi hari untuk Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Dan saya mau katakan Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap.